Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik dunia yang kita kenal, di balik cahaya lampu, di balik suara hiruk-pikuk kota, ada alam lain yang terus bergerak, tidak terlihat, tapi sangat nyata. Alam yang dihuni oleh makhluk bernama jin, yang tidak lahir dari rahim, tidak makan seperti kita, tidak tinggal di rumah biasa, tapi mereka ada, mereka mengamati, mereka mendengar, dan dalam banyak kasus, mereka bersekutu dengan manusia. Tidak semua jin jahat, tidak semua manusia yang berhubungan dengan jin tahu bahwa mereka sedang terlibat dalam sesuatu yang sangat berbahaya. Tapi ada satu kelompok manusia yang secara sadar dan sengaja menjalin perjanjian dengan jin. Mereka yang dikenal sebagai tukang sihir. Kita sering mendengar tentang sihir dari mulut ke mulut. Dari cerita nenek-nenek, dari film horor, dari acara televisi yang mengklaim bisa menghadirkan arwah. Tapi hari ini, kita tidak akan membicarakan dongeng atau hiburan. Kita akan membuka tabir dari dunia nyata yang gelap. Dunia yang jarang terungkap. Dunia yang diungkap langsung oleh seorang jin muslim dalam dialog mendalam dengan seorang manusia bernama Muhammad Isa Daud. Dalam buku Dialog dengan Jin Muslim, tercatat pengakuan-pengakuan yang mengejutkan, bukan spekulasi, bukan karangan, tapi percakapan yang terjadi berkali-kali dalam waktu yang panjang antara seorang penulis yang taat dan seorang jin yang telah memeluk Islam. Dari mulut jin itulah terungkap rahasia-rahasia yang selama ini ditutup-tutupi. Bagaimana tukang sihir membuat perjanjian, bagaimana jin bisa menampakkan diri, bagaimana mereka masuk ke dalam tubuh manusia, dan bagaimana sebuah janji bisa mengubah nasib seseorang untuk selamanya. Kita akan mendengar bagaimana perjanjian itu dibuat, dengan darah, dengan kata-kata, dengan stempel goib. Kita akan tahu apa yang jin minta sebagai imbalan dan betapa murahnya harga yang mereka tawarkan dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan. Kita juga akan tahu tanda-tanda orang yang terikat dengan jin dan bagaimana cara memutus ikatan itu sebelum terlambat. Ini bukan cerita untuk menakut-nakuti. Ini adalah peringatan, karena di balik setiap keajaiban yang terlihat, di balik setiap cinta yang tiba-tiba muncul, di balik setiap keberuntungan yang datang tanpa usaha, bisa jadi ada jin yang sedang bekerja dengan izin Allah untuk menguji iman kita. Jadi, mari kita ambil waktu sejenak, matikan distraksi, fokuskan hati. Karena yang akan Anda dengar bukan sekedar suara, tapi pengakuan dari alam yang tak terlihat. Mari kita mulai dialog ini. Dalam salah satu pertemuan gelap yang tak terlupakan, ketika hujan rintik-rintik membasahi bumi dan angin berbisik di celah jendela, Muhammad Isa Daud, penulis yang taat, hati bersih, dan penuh rasa ingin tahu, berdialog dengan jin yang telah kembali kepada cahaya keimanan. Jin itu bukan dari golongan yang membangkang, bukan dari pasukan iblis, melainkan makhluk halus yang telah menyadari kebenaran Islam dan kini ingin menyampaikan peringatan. Benar, katanya, dengan suara parau seolah datang dari kedalaman bumi, ada perjanjian antara dukun atau tukang sihir dengan jin. Dan perjanjian itu bukan main-main. Ia adalah ikatan darah, jiwa, dan takdir. Ia melanjutkan perlahan, seolah takut mengingat kembali kejahatan yang pernah ia saksikan. Tanpa jin, sihir tidak akan pernah bisa terjadi. Dukun atau tukang sihir bukanlah manusia yang punya kekuatan gaib. Mereka hanyalah boneka, digerakkan oleh jin kafir yang setia kepada setan, bukan kepada Allah. Pertanyaan pun muncul. Bagaimana bentuk perjanjian itu? Ada yang hanya diucapkan, tapi yang paling berbahaya
adalah yang ditulis dengan darah jari mereka sendiri, ditandatangani di atas kertas tua atau kulit hewan. Saya pernah melihatnya. Di dalamnya tertulis, "Aku berjanji tunduk sepenuhnya kepada jin ini. Aku akan melakukan apapun yang dia perintahkan. Aku akan menyembah selain Allah, dan aku menyerahkan jiwaku kepadanya." Darah itu bukan simbol. Itu adalah ikatan nyata. Dan stempel yang mereka klaim sebagai cap Asmodeus atau Raja Jin, itu bohong, tegas Jin. Jin besar tidak pernah turun tangan langsung. Mereka hanya mengirim utusan. Stempel itu milik jin jahat biasa yang ingin tampak hebat di hadapan manusia yang lemah. Lalu, apa yang mereka dapat sebagai imbalan? Kekuatan, uang, cinta, kemenangan. Jawabnya dengan nada penuh ejekan. Tapi semua itu palsu. Jin tidak memberi kebaikan. Mereka hanya menyesatkan. Mereka janjikan kekayaan, tapi yang datang adalah bencana. Mereka janjikan cinta, tapi yang terjadi adalah perselingkuhan, kehancuran rumah tangga, bahkan keguguran berulang kali. Ia menunduk sejenak, lalu berkata pelan, "Saya pernah mendengar sendiri dari jin laki-laki. Aku yang merusak kehamilan wanita itu 4 kali. Mereka masuk lewat pori-pori, merusak janin, karena wanita itu lemah imannya, sering berdosa, atau menggunakan kutek yang menghalangi air wudhu. Tapi ingat, semua itu hanya terjadi dengan izin Allah." Proses penyesatan dimulai secara perlahan. Awalnya jin membantu, memberi uang, memberi wanita, memberi kemenangan. Manusia pun tergantung. Lalu permintaan muncul, "Solatlah ke arah barat, sembahlah patung ini, korbankan kambing tanpa menyebut nama Allah." Dan saat manusia itu menurut, maka keluarlah ia dari Islam tanpa sadar. Sang jin juga mengungkap satu rahasia yang jarang diketahui. Jin bisa menampakkan diri dalam bentuk manusia. Mereka datang sebagai guru spiritual, ulama dari negeri jauh, berpakaian aneh, berbicara dengan suara dalam. Padahal itu jin yang menyamar. Bahkan ada yang mengaku sebagai malaikat atau nabi. Semua itu dusta, tegasnya. Mereka ingin menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Lalu, bagaimana cara memutus perjanjian yang telah mengikat jiwa? Dengan taubat nasuhah, katanya tegas, ruqyah syariah, dan keteguhan iman. Bacakan ayat kursi, surah Al-Falaq, An-Nas, Yasin, dan Al-Jin. Mintalah perlindungan kepada Allah. Jangan pernah kembali. Karena sekali seseorang bersekutu dengan jin, setan akan terus mengintainya, mencari celah untuk kembali. Apa tanda-tanda orang yang terikat dengan jin? Dia selalu gelisah, tidak tenang dalam sholat, sering mimpi buruk, punya kebiasaan aneh, menyimpan patung, menggantung gambar makhluk bernyawa, percaya ramalan. Rumahnya kosong dari zikir, dan yang paling jelas, dia takut pada Al-Quran. Jika dibacakan ayat suci, dia sakit kepala, mual, atau marah. Dan ya, jin bisa masuk ke tubuh manusia. Paling sering lewat anus, katanya dengan suara rendah. Terutama jika tidak membersihkan diri dengan benar setelah buang air besar. Bisa juga lewat mulut jika jarang sikat gigi, atau lewat mata jika sering melihat hal haram. Tapi yang paling umum adalah lewat anus. Karena disitulah pintu yang paling lemah, paling kotor, dan paling jarang dijaga. Apa yang sebaiknya dilakukan jika seseorang sudah terkena sihir? Yang terbaik adalah mencabut sihirnya, lalu menghancurkan dan membakarnya. Tapi jika tidak bisa, lakukan ruqyah. Ambil 7 lembar daun sirih hijau, tumbuk halus, campur dengan air, bacakan ayat kursi, Yasin, dan surat Al-Jin. Minumkan dan mandikan si sakit. Letakkan mulut di telapak tangan, hembuskan nafas ke air, lalu sodorkan ke matanya. Jika dia tidak bisa melihat atau matanya silau, itu pertanda sihir masih ada. Dan bagaimana ketika jin akhirnya keluar?
maka sujud syukurlah. Katanya, suaranya tiba-tiba bergetar. Ajak si sakit untuk sujud bersamamu. Karena yang menyembuhkan bukan kamu, bukan jin, bukan air, tapi Allah semata. Kita hanyalah perantara. Dan ingat, jangan pernah merasa hebat, karena jika kamu sombong, setan akan kembali. Di akhir dialog, sang jin berkata, "Saya tidak takut pada manusia yang sombong. Saya takut pada manusia yang taat, yang rajin sholat, yang hafal Al-Quran. Ayat kursi saja bisa membuat kami gemetar, bahkan mati. Tapi manusia yang meremehkan agama, yang tidak menjaga wudhu, yang tertawa saat mendengar ayat Allah, merekalah yang paling mudah kami kendalikan." Maka dengarlah peringatan ini bukan dengan rasa takut yang membekukan, tapi dengan kesadaran yang membangkitkan. Jangan dekati dukun atau tukang sihir. Jangan cari jalan pintas dalam hidup. Jangan percaya pada ramalan, jimat, atau ilmu gaib. Karena di balik semua itu, ada dunia gelap yang menanti, dengan perjanjian berdarah, dengan janji palsu, dengan akhir yang mengerikan. Tetapi di atas semua itu, Allah Maha Kuasa. Allah lebih dekat dari urat lehermu, dan hanya dengannya kita bisa selamat dari tipu daya jin dan setan. Dari cuplikan dialog dengan jin muslim ini, kita belajar bahwa sihir bukan mainan, bukan hiburan, bukan cara cepat untuk kaya. Sihir adalah persekutuan dengan setan, jalan menuju kehancuran dunia dan akhirat. Jin memang ada. Mereka bisa menampakkan diri, bisa membuat perjanjian, bisa menyusup ke dalam hidup kita. Tapi Allah lebih besar dari semua itu. Pertahanan terbaik kita bukan jimat, bukan mantra, bukan ritual. Tapi sholat 5 waktu, membaca Al-Quran setiap hari, berzikir sebelum tidur dan bangun tidur, menjaga hati dari dosa dan kesombongan. Karena di balik setiap gangguan ada ujian. Dan di balik setiap ujian ada peluang untuk mendekat kepada Allah. Jika Anda merasa terganggu, jangan cari dukun. Cari orang yang mengenal Al-Quran. Mintalah ruqyah, bertaubatlah, dan yakinlah Allah pasti membuka jalan bagi hambanya yang kembali kepadanya. Semoga video ini menjadi penjaga bagi hati kita, pelita di kegelapan, dan pengingat akan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena ilmu yang bermanfaat adalah sedekah yang terus mengalir. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.